Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujanianang etamanggalam. Menghormat kepada mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Ya, pemimpin puja bakti, ibu bapak, saudara-saudara sedama, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini, ibu bapak telah melakukan kebajikan, ya, melakukan kebajikan dalam rangka untuk menyambut hari Tri Suci Waisak. Kurang lebih 10 hari lagi umat Buddha akan memperingati hari Tri Suci Waisak. Dan tentu sebelum merayakan berbahagia atas perayaan Hari Tri Suci Waisak, ada sebuah kebiasaan bahwa umat Buddha dalam 1 bulan sebelum merayakan Hari Tri Suci Waisak akan mengikuti bisa puja bakti, ada yang pagi dan sore hari. Ada juga umat Buddha yang dalam 1 bulan sebelum Hari Tri Suci Waisak itu mempraktekkan 8 sila, ya, jadi meningkatkan nilai spiritualnya yang biasanya mempraktekkan 5 sila ditingkatkan menjadi 8 sila. Tentu ini adalah sangat baik untuk menumbuhkan kebajikan di dalam batin kita, karena kebajikan itu akan berhubungan dengan kebahagiaan. Sedangkan sebaliknya, perbuatan buruk itu berhubungan dengan penderitaan atau penyesalan atau kesedihan atau ratap tangis. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Maka dianjurkan kita untuk melakukan kebajikan. Kalau kebajikan itu tidak mendatangkan kebahagiaan, maka Sang Buddha tidak akan menyatakan agar kita didorong untuk melakukan kebajikan. Karena Sang Buddha sudah mengetahui, sudah mengalami sendiri bahwa kebajikan itu akan mendatangkan kebahagiaan, maka Sang Buddha mendorong, ayo kita berbuat kebajikan, perbanyaklah perbuatan bajik. Sedangkan sebaliknya, kalau seandainya perbuatan buruk itu tidak mendatangkan penyesalan, tidak mendatangkan kesedihan, maka Sang Buddha tidak mengajarkan janganlah berbuat jahat atau berbuat buruk. Tetapi karena Sang Buddha mengetahui sendiri bahwa perbuatan buruk itu akan berhubungan dengan penyesalan, kesedihan, maka Sang Buddha pun menyatakan, mendorong kita untuk hindari perbuatan buruk. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, kadangkala kita di dalam kehidupan bermasyarakat ini kan melihat berbagai macam perilaku manusia. Tidak jarang kita ini pernah mendengar atau bahkan kita juga mungkin saja pernah berbicara. Mungkin ada ungkapan karena begitu saking atau sangat tidak senangnya, sangat bencinya. Kadang ada orang yang sampai berujar, wong kok kaya binatang. Nah, dalam bahasa Jawa, wong kok kaya binatang.
Atau di dalam bahasa Indonesia disebut orang kok seperti binatang. Kira-kira ibu bapak pernah mendengar tidak? Oh ya, pernah tidak mendengar atau membaca mungkin saking jengkelnya seseorang itu sehingga menyebut manusia kok kayak binatang? Ya, ada ya seperti itu. Lalu kita pun bisa mengecek sebetulnya secara umum binatang itu apa sehingga kita sebagai manusia ini kok disamakan dengan binatang. Oke, kebanyakan dari binatang yang pertama adalah suka membunuh. Ya, banyak binatang yang untuk melangsungkan kehidupannya itu harus memangsa binatang lain. Kucing untuk mempertahankan hidupnya bisa kecoa ditangkap, tikus dimakan, burung ditangkap, dimakan, ular juga sama. Banyak binatang-binatang yang memang untuk mempertahankan hidupnya harus mengakhiri binatang yang lain. Yang kuat memangsa yang lemah. Tidak tanding eling-eling ya, atau apa itu, tidak apa? Nah, tidak memilih dimanapun tempat, kalau ada mangsa ia akan memangsa. Artinya di situ tidak ada rasa malu lagi. Mau dilihat mau tidak, binatang lain mau melihat atau tidak, ia tetap akan memangsa. Di tempat terbuka pun sekalipun, di situ ada binatang lain pun, ia tetap akan membunuh. Kalau itu mangsanya. Artinya tidak ada rasa malu untuk melakukan perbuatan buruk. Ini kebanyakan. Ya. Selain dari memangsa, binatang itu juga tidak segan-segan mengambil mangsa milik temannya. Atau bahkan kadang kalau kita melihat satu sama lain saling bertengkar, itu hanya untuk mendapatkan mangsa tersebut. Tidak peduli, bahkan anaknya pun dimangsa atau direbut miliknya. Ya, artinya di situ juga ada. Binatang juga tidak ada rasa malu untuk melakukan seksual. Tidak peduli apakah ia itu pasangan hidupnya, kita tidak tahu apakah memang punya pasangan hidup di alam binatang itu. Sehingga ia dengan terbukanya, tidak peduli di situ ada binatang yang lain, ada orang yang melihat. Kalau memang sudah keinginannya, ia melakukan. Lalu kita pun mungkin karena sering melihat binatang itu perilakunya seperti itu, maka ada orang yang mungkin saking jengkelnya, tidak tahan melihat perilakunya, ia berucap, manusia kayak binatang. Maka memang di dalam agama Buddha, di dalam Dhamma, di kitab ulasan, memang ada menyebutkan tiracana manuso. Ya, tiracana manuso artinya adalah manusia binatang. Secara fisik, secara jasmani ini manusia. Tetapi secara batin ia memiliki perilaku, ucapan, pikiran seperti binatang. Nah, maka itulah ketika kita sudah tidak ada rasa malu lagi, sudah tidak ada rasa takut lagi terhadap perbuatan buruk, kita akan sangat terbuka untuk melakukan keburukan-keburukan. Membunuh, banyak kisah di masyarakat. Beberapa
waktu yang lalu ada cerita, ada berita yang sangat menggemparkan misalnya. Ya. Orang sudah dibunuh, dimutilasi, masih dicor tubuhnya. Lalu kan kita kan bisa mengelus dada. Kok ada ya yang tega seperti itu? Iya toh? Ada, berarti ada manusia yang secara fisik, secara jasmani itu manusia, tetapi secara batin karena sudah tidak ada rasa malu lagi, tidak ada rasa takut lagi terhadap perbuatan buruk, ia melakukan berbagai macam perbuatan buruk. Kadang ada juga orang yang ketika sudah makan, setelah makan tidur, bangun makan lagi, tidur lagi, bangun makan tidur lagi. Ada ya? Wah, ini kok kayak apa ini ya? Makan tidur, makan tidur, makan tidur. Ada ya sebutan ya kalau seandainya ia itu makan tidur di dalam kehidupannya seperti itu. Nah, artinya ibu bapak saudara-saudara sedama bahwa memang di dalam kitab ulasan ada disebutkan bahwa tiracana manuso atau manusia binatang. Secara jasmani ya manusia. Secara batin berarti ya perilakunya tidak seperti manusia. Nah, itu maka dianggap seperti tidak manusia. Maka ibu bapak saudara-saudara sedama, kalau seseorang ini Sang Buddha menyebutkan ketika melakukan 4 perbuatan buruk, walaupun ia ini masih menjadi manusia, fisik seperti manusia, tetapi ia seolah-olah ditarik ke alam neraka. Di alam neraka itu kan mungkin panas, diceritakan kan neraka itu panas penuh dengan penderitaan. Maka Sang Buddha pun menyebutkan kalau seseorang itu membunuh, yang pertama, ia ini membunuh. Yang kedua, ia mengajak orang lain untuk membunuh. Yang ketiga, ia menyetujui pembunuhan. Dan yang keempat, ia memuji pembunuhan. Nah, ini berarti 4 perbuatan ini bisa membawa penderitaan. Walaupun hidup masih di alam manusia, seolah-olah ia bisa ditarik ke alam neraka. Di alam neraka itu ya penderitaan, kesusahan, tidak ada kebahagiaan. Ya. Kalau sudah ada seperti itu, maka ada satu kisah di zaman Sang Buddha yang menurut saya menarik untuk diceritakan. Ketika Sang Buddha sedang berada di Sawati sepertinya, kalau saya tidak salah ingat, ada seorang perumah tangga bernama Cunda. Cunda ini di dalam kehidupannya ia banyak membunuh, menjagal babi, penjagal babi. Diceritakan hampir 50 tahun kehidupannya digunakan untuk menjagal babi. Ya, ketika babi ini mau dibunuh harus dikasih air panas, dimasukkan air panas itu ke dalam perutnya, diminumkan. Itu tujuannya agar yang kotoran-kotoran yang ada di dalam ini bisa keluar. Ya, bisa keluar. Itu begitu sangat mengerikan diceritakan. Dikebukin, setelah dikebukin baru dibunuh. Nah, itu penyiksaan, istilahnya sebelum dibunuh ini disiksa terlebih dahulu. Ya, dikasih air panas, dimasukkan ke dalam perutnya biar kotoran-kotoran yang ada di perutnya ini menjadi bersih. Nah, ini diceritakan hampir 50 tahun kehidupannya itu digunakan untuk menjagal babi. Pada suatu ketika
ada serombongan para biku yang sedang melakukan pindapata. Ya, berjalan membawa pata dan umat akan berdana. Nah, kebetulan tanggal 28 nanti hari Minggu, Sangga Theravada Indonesia akan mengadakan pindapata massal di Kemayoran. Nah, pada saat itu ada serombongan para biku yang sedang berjalan membawa pata untuk berpindah patah. Nah, ketika melewati rumah dari Cunda, ini para biku ini mendengar seolah-olah ini banyak sekali babi-babi yang akan dibunuh. Suaranya meraung-raung mungkin ya, kedengaran dari jalan. Dan itu pun masih berlanjut. Hari kedua masih berlanjut, hari ketiga masih berlanjut, hari keempat masih berlanjut, hari kelima masih berlanjut, hari keenam, hari ketujuh. Diceritakan para biku setelah 7 hari ini berada di sebuah aula atau di gedung aula sedang berdiskusi. Wah, hari ini Cunda sedang mengadakan pesta. Kenapa? Karena banyak babi-babi yang dibunuh. Terdengar dari jalan suaranya babi-babi meraung-raung. Nah, diceritakan bahwa para biku ini berkumpul dan berbicara. Sehingga pada saat itu juga Sang Buddha tiba-tiba datang dan mungkin berdehem atau apa. Setelah mengetahui bahwa Sang Buddha hadir, para biku pun mempersiapkan tempat duduk yang sesuai. Dan setelah itu, Sang Buddha bertanya, apa yang sedang didiskusikan? Sehingga ketika saya datang langsung berhenti. Akhirnya, para biku pun menjawab, oh yang mulia, atau oh Sang Bagawa, kami sedang berbicara, berdiskusi. Selama 7 hari ini, Cunda sedang mengadakan pesta. Kami mendengar babi-babi ini dibunuh dari jalan. Mendengar. Tetapi Sang Buddha memberikan jawaban berbeda. Oh bukan. Cunda bukan sedang menjagal babi. Tetapi Cunda sedang menerima akibat buruk dari perbuatannya. Ternyata diceritakan selama 7 hari itu Cunda ini sudah tersiksa hidupnya. Ya, jadi diceritakan seolah-olah dari matanya ini sudah melihat api neraka. Ya, api neraka ini sudah terlihat oleh Cunda. Dan diceritakan ini Cunda ini hampir 7 hari itu tingkah lakunya, perilakunya ini seperti babi-babi yang ingin dibunuh. Meraung-raung, mungkin jalannya seperti babi. Karena keluarganya ini takut, akhirnya pintu semua dikunci, dikasih gembok lah, dikunci. Ya, karena takut. Nah, takut untuk keluar atau menyakiti para keluarganya, sehingga Cunda ini ditinggal sendiri. Nah, ketika sudah 7 hari itu tersiksa di alam manusia, Sang Buddha menceritakan ketika meninggal Cunda akhirnya terlahir di neraka Awiji. Neraka yang diceritakan yang paling dalam. Ya. Jadi itulah selama hampir 50 tahun kehidupannya, Cunda ini mempergunakan hidupnya untuk berbuat buruk. Bahkan diceritakan walaupun dekat dengan hutan wihara Cetawana, tetapi Cunda enggan untuk berdana atau bertemu dengan Sang Buddha. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara sedama bahwa perbuatan buruk yang dilakukan itu bisa seolah-olah menyeretnya ke alam neraka walaupun masih hidup. Ya, walaupun masih hidup. Nah, itulah jadi Sang Buddha menyebutkan kalau seseorang melakukan 4 hal ini, ia sendiri sudah membunuh, ia mengajak ayo kita membunuh, ia sendiri sudah membunuh.
Tetapi ia juga mengajak yang lain membunuh. Ia juga menyetujui, oh enggak apa-apa, membunuh itu baik. Ia menyetujui, enggak apa-apa, ini baik, enggak ada akibatnya. Ia menyetujui. Dan ia memuji pembunuhan. Hebat ya kamu bisa membunuh. Nah, ini berbahaya. Ya, 4 hal ini berbahaya. Maka Sang Buddha menyebutkan, ia seolah-olah sudah ditarik ke alam neraka hidupnya. Ya mungkin di dalam kehidupannya ia tidak tenang, tidur tidak nyaman, sedih, kecewa, ada penyesalan. Nah itu kan kondisi-kondisi yang diciptakan di alam penderitaan. Ya, alam neraka, alam binatang, alam peta itu diceritakan banyak penderitaannya daripada kebahagiaannya. Itu di alam rendah. Begitu juga kalau seandainya ada seseorang ini sudah mengambil barang yang bukan miliknya atau mencuri, ia juga mendorong yang lain untuk mencuri. Ayo kita mencuri, padahal dia sudah mencuri. Ia juga menyetujui pencurian, ia juga memuji pencurian. Ini juga bisa membawanya ke alam penderitaan, bahkan sebelum meninggal sekalipun. Mencuri tidak apa-apa, yuk kita mencuri. Hebat kamu bisa mengambil barang orang itu. Ini memuji. Ya, begitu juga dengan sila ketiga. Orang ini sudah melakukan penyelewengan asusila. Ia juga mengajak yang lain untuk melakukan asusila. Ia juga menyetujui perbuatan asusila. Ia juga memuji perbuatan asusila. Ini juga berbahaya. Begitu juga ia juga berbohong. Ia juga mengajak yang lain untuk berbohong. Ketika mungkin di kantor, ayo kita bohongin yuk bosnya. Tidak tahu. Ia mengajak. Apakah ada? Ya ada. Ada. Nah, suatu ketika ada kisah ini. Ya, ada kisah. Ada seorang pemuda, ini kisah nyata loh ya, yang saya ceritakan ini. Ada seorang pemuda ketika itu kerja di sebuah perusahaan, kontraktor. Ya, kontraktor diceritakan. Nah, ketika ia ditugaskan, ia ini bekerja di kontraktor itu sebagai yang membeli barang-barang. Apakah beli besi, semen, pasir, ia beli. Dan ia biasanya diantar oleh sopir. Nah, suatu ketika sopir ini yang membeli besi scaffolding itu. Untuk apa itu ya? Nah, suatu ketika orang ini curang. Harganya itu harusnya tidak sampai misalnya 5.000, mungkin 3.000, tetapi dibikin 5.000. Ia untung 2.000 dalam satu besi misalnya. Kalau sudah 100 besi, 200 besi, berapa keuntungannya? Tetapi ia juga tidak melakukan sendiri. Ayo kita melakukan. Kalau kita tidak seperti ini, nanti kita tidak makan. Jadi bisa ya berbohong. Ketika ditanya bosnya, ketika laporan misalnya, kok besi harganya sekian? Oh, memang di sana mahal. Ia sudah berbohong, ia juga sudah mencuri. Sudah 2 kali perbuatan buruk. Berbohong, menipu. Ya kan, menipu. Karena sebetulnya harganya tidak sampai seperti itu. Dia juga bisa menyetujui, tidak apa-apa kamu mencuri, biar saya nggak ketangkap. Nanti kalau kamu tidak mencuri, nanti saya dilaporin lagi. Bisa juga. Makanya ketika mengajak, tidak apa-apa mencuri. Ia menyetujui. Dan ketika mungkin suatu ketika, hebat ya kamu sekarang sudah bisa berbohong kepada bos kamu. Nah ini, jadi ada juga yang menipu, akhirnya berbohong.
Nah, kalau dia juga sudah menipu, sudah berbohong, ia juga mengajak yang lain untuk berbohong, ia juga menyetujui dan ia juga memuji, artinya dia juga sudah melakukan perbuatan buruk. Begitu juga ketika ia ini juga minum minuman keras, ya, minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran, ia juga mengajak, ayo kita minum. Ia juga menyetujui, tidak apa-apa minum, nanti kita bisa bahagia, bisa senang. Permasalahan kita semuanya, kesulitan-kesulitan kita bisa lenyap total. Dia mengajak, ia menyetujui, dan ia memuji. Wah, sekarang hebat, kamu bisa minum langsung 1 botol. Ya, memuji. Akhirnya ibu bapak, saudara-saudara sedama, 5 kemoralan, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minuman keras, patut untuk ditegakkan. Patut untuk dilatih. Kalau kita melanggar, kalau kita melakukan 5 sila ini, maka kita ini sudah menderita penyesalan. Maka tadi seperti tadi, seolah-olah kita sudah ditarik ke alam neraka. Karena di alam neraka penuh dengan penderitaan. Maka pun sebaliknya ibu bapak, ada orang di masyarakat yang karena melihat orang itu perilakunya baik, ia begitu sangat bahagia. Wah, kok manusia seperti dewa, ya kan? Maka di dalam Dhamma, Sang Buddha juga menyebutkan di dalam kitab tulisan ada dewa manuso, atau dewa yang seperti manusia seperti dewa. Secara fisik, secara jasmani ya memang manusia, tetapi secara batin, secara perilaku ia menyerupai dewa. Lalu apa sifat dewa itu sebetulnya? Maka tadi ibu bapak sudah memohon 5 sila, silena sugating yanti, maka akan ada sebutan silena sugating yanti. Nah, silena sugating yanti itu artinya adalah dengan mempraktekkan sila akan terlahir di alam surga atau suga, alam manusia atau alam dewa. Maka ketika kita mempraktekkan 5 sila itu, seolah-olah kita ditarik ke alam dewa. Kenapa? Karena ada bahagia. Maka itulah 2 hal ini patut untuk ditumbuhkan. Apa itu? Hiri dan otapa. Hiri ini adalah rasa malu untuk berbuat buruk. Rasa malu ini tidak hanya sekedar ketika kita dilihat orang baru merasa malu, tetapi ketika kita berada sendiri, kita juga patut menumbuhkan tentang rasa malu tersebut. Ya, tidak ada yang melihat, tidak apa-apalah kita melakukan keburukan. Belum tentu. Siapa tahu ada makhluk yang bukan manusia mengetahui kita melakukan keburukan. Tetapi kalau seandainya ada makhluk yang bukan manusia tidak mengetahui, setidaknya kita mengetahui sendiri perbuatan kita. Ya, kita sendiri yang mengetahui. Maka itulah. Jadi rasa malu ini mesti ditumbuhkan ke dalam. Dan juga rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk itu. Nah, kalau seandainya kita memiliki rasa hiri dan otapa, rasa malu untuk berbuat buruk, rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk, kita memiliki moral yang baik. Sebab terdekat dari memiliki moral yang baik adalah hiri dan otapa. Memiliki rasa malu berbuat buruk, memiliki rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk, maka ucapan kita menjadi baik. Karena ada rasa malu. Perilaku jasmani kita pun menjadi baik. Karena ada rasa takut akan akibat dari perbuatan buruk. Nah, inilah jadi ketika 5 sila tadi, ketika kita juga tidak membunuh, setelah itu kita juga mengajak, ayo jangan membunuh. Semua makhluk pada dasarnya ingin bahagia loh. Siapa makhluk hidup ini yang ingin menderita? Tidak ada. Semuanya takut akan penderitaan. Semuanya takut akan disakiti. Kalau kita dicubit ini rasa sakit, pasti makhluk lain ketika dicubit juga merasakan sakit. Maka itulah, ayo menghindari pembunuhan.
Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga mengajak yang lain. Apakah keluarga, apakah sahabat, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Hindari pembunuhan. Ia juga menyetujui tidak pembunuhan atau menyetujui untuk memelihara kehidupan. Ia memuji orang yang tidak membunuh. 4 hal ini bisa membawa kebahagiaan. Walaupun jasmani kita, walaupun kita sekarang masih di alam manusia, kita seolah-olah sudah ditarik ke alam dewa dengan penuh kebahagiaan. Tetapi yang terpenting adalah hiri dan utapa. Begitu juga dengan pencurian. Ketika kita menghindari pencurian, ketika kita juga mengajak yang lain untuk tidak mencuri, kita juga tidak menyetujui pencurian, kita juga tidak memuji pencurian, artinya kita telah melakukan perbuatan baik. Tidak sampai di situ, mungkin di dalam hari Minggu atau hari-hari tertentu, mungkin ulang tahun atau pas ada hari istimewa, biasanya orang-orang akan biasanya untuk melepaskan makhluk. Apakah burung, apakah ikan, fangsen. Tidak hanya diri sendiri yang melepaskan burung, tetapi kita juga mengajak, yuk kita melepaskan makhluk hidup. Juga memuji pelepasan makhluk hidup. Juga menyetujui pelepasan makhluk hidup. Nah, ini bahagia. Ya, bahagia. Wah, hebat ya kamu bisa melakukan pelepasan makhluk hidup yang banyak. Atau Anda bisa ada waktu untuk fangsen. Ayah setuju. Ia memuji fangsen, perbuatan dari fangsen. Nah, ini adalah patut untuk dilakukan, untuk dipraktekkan, ya, untuk dipraktekkan. Maka itulah ibu bapak saudara-saudara sedama, juga ada suatu kisah di dalam Dhammapada, ya, kitab ulasan. Ada seorang brahmana berumah tangga, ini bernama Dhammika, ya, berumah tangga Dhammika. Rumah tangga Dhammika ini di dalam kehidupannya penuh dengan banyak melakukan kebajikan. Berdana, praktek moralitas, dipraktekkan. Ya, begitu juga ia juga mengajak anak-anaknya, kerabatnya untuk melakukan kebajikan itu. Berdana, praktek moralitas. Nah, suatu ketika rumah tangga Dhammika ini sedang sakit parah. Nah, ini sudah tanda-tanda akan mengalami kematian. Tetapi ketika dalam keadaan tidak sadar itu, mungkin sudah akan mengalami kematian itu, nah di angkasa Brahmana Dhammika ini melihat kereta, ya, kereta dari surgawi. Ada yang dari Catu Maharajika, ada yang dari Tawatimsa, ada yang dari Dewa surga Yama, ada yang dari Tusita, ada yang dari Nimara ya? Saya agak lupa. Ada 6 tingkatan dewa. Nah, ketika akan mengalami kematian tersebut, sebetulnya rumah tangga Dhammika ini sedang ada beberapa biku yang sedang membaca parita atau mengulang suta, membacakan suta, mengulang suta. Nah, pada saat itu, ketika para biku ini sedang mengulang suta, Brahmana Dhammika ini dipanggil, ayo ikut. Nah, kereta yang ada itu, para dewa yang membawa kereta itu mengajak Brahmana berumah tangga Dhammika ini untuk ke alam surga sesuai dengan yang diinginkan. Yang dari Catu Maharajika juga berharap, ayo ikut saya ke alam dewa Catu Maharajika. Yang dari alam Tawatimsa juga mengajak, yuk ikut saya ke surga Tawatimsa. Begitu juga Yama, Tusita, Nimanarati ya. Nimanarati, Dewa Nimanarati, dan para Nimita Wasawati.
Tetapi ketika itu karena sedang ada pembacaan suta, maka perumah tangga Damika ini memohon tunggu, tunggu sebentar atau tunggu, karena tidak ingin mengganggu para biku yang sedang membaca suta. Tetapi para biku dan anak-anaknya yang berada di sampingnya tidak melihat para dewa yang datang. Sehingga ketika perumah tangga Damika ini mengatakan tunggu, itu seolah-olah berbicara kepada para biku. Sehingga para biku pun berhenti untuk membacakan suta dan setelah itu pulang. Ya sudahlah, kita balik lagi ke wihara, toh sudah. Tetapi anak-anaknya ini menangis. Ya, kok sebelum meninggal papa saya malah ngigo. Ah, ini bahaya. Menangis. Nah, ketika anak-anaknya, keluarganya, kerabatnya ini menangis, tiba-tiba perumah tangga Damika ini membuka mata. Tersadar. Kenapa pada menangis? Kemana para bikunya? Nah, maka anaknya menjelaskan tadi ketika para biku sedang membacakan suta, mengulang suta, papa justru sedang mengatakan tunggu. Nah, maka kami pun seolah-olah bapak ini ya ngigo, tidak sadarkan diri, maka kami sedih. Padahal dulu ketika masih hidup selalu mengatakan ayo sadar, ayo sadar. Tapi ketika akan mengalami kematian, bapak justru kayak orang mengigo. Nah, akhirnya Brahmana Damika, perumah tangga Damika itu mengatakan, oh itu bukan, saya bukan berbicara kepada para biku, tetapi saya berbicara kepada para dewa. Nah, anaknya yang semakin tidak mengerti justru semakin sedih. Wah, ini bapak ini bicara apa? Mana ada dewa? Ya, mana ada dewa? Nah, tidak percaya karena tidak bisa melihat. Maka ketika itu Brahmana perumah tangga Damika ini bertanya, manakah alam surga yang patut untuk dijadikan tempat tinggal, atau menurut Anda di manakah saya harus lahir? Anaknya memberikan jawaban, lebih baik di surga Tusita. Kenapa di surga Tusita? Karena ibu dari Bodhisatta ketika meninggal juga terlahir di alam surga Tusita. Ketika sebelum menjadi Pangeran Siddhartha, sebelum menjadi Sama Sambuddha, Bodhisatta itu terlebih dahulu terlahir di alam surga Tusita. Maka mengharapkan agar orang tuanya ini, papanya ini terlahir di alam surga Tusita. Kalau begitu, papanya, kalau memang anak-anaknya mengharapkan saya untuk terlahir di alam surga Tusita, sekarang ambil bunga. Ya, sekarang ambil bunga dan setelah itu lempar ke angkasa, dan semoga bunga ini mencantol, istilahnya apa itu? Menyangkut di kereta surga yang dibawa Dewa Tusita. Ya, jadi ketika itu bunga itu pun lantas dilempar ke atas, dan betul bunga itu artinya menyangkut di kereta dari surga Tusita. Baru sadar, anak-anaknya baru percaya, oh bunganya walaupun tidak ada yang seolah-olah tidak ada yang menyangkut, tetapi melayang di angkasa. Akhirnya baru sadar, baru meyakini bahwa apa yang dinyatakan oleh bapaknya itu kenyataan. Maka itulah sebelum kematiannya, orang tuanya Brahmana Damika ini menyarankan kepada anak-anaknya untuk berbuat kebajikan. Berdana, praktek moralitas, meditasi, karena kebajikan-kebajikan itulah yang nantinya akan membawa kebahagiaan. Tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan yang akan datang. Begitulah Sang Buddha akhirnya menyebutkan idamo dati, pecamo dati, kata punyo ubayata modati, somo dati, sopamo dati, diswakama wisudi matano. Di sini ia berbahagia. Di kehidupan ini ia berbahagia. Setelah kematian, di kehidupan yang akan datang ia berbahagia.
Pembuat kebajikan akan berbahagia di dua kehidupan atau di dua alam kehidupan. Kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Dan ia akan semakin bahagia, semakin bergembira ketika melihat perbuatannya yang murni. Ibu bapak, saudara-saudara sedama, jadi kalau seandainya kita ingin menjadi manusia dewa, jasmani kita seperti fisik manusia, tetapi batin kebahagiaan seperti di alam dewa, maka menjalankan moralitas, menjalankan kedermawanan, menjalankan pengembangan batin atau bawana. Karena dengan mempraktekkan dana, sila, bawana, tentu ini akan membawakan kebahagiaan. Maka perbuatan kebajikan yang kita lakukan itu membawa kita seolah-olah kita sedang berada di alam dewa. Karena di alam dewa diceritakan adalah alam yang penuh kebahagiaan. Kalau kita berbuat kebajikan, tentu kita akan bahagia. Ya, kita akan bahagia, akan tenang, akan nyaman. Nah, inilah Ibu Bapak, saudara-saudara sedama yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, selamat untuk mengikuti sebulan pendalaman Dhamma. Semoga sebelum merayakan hari Trisuci Waisak, Ibu Bapak telah kita semua menanamkan kebajikan sehingga nanti ketika saat merayakan hari Trisuci Waisak kita sudah memiliki bekal berbuat kebajikan dan kita akan bahagia pada saat menyambut hari Trisuci Waisak. Ya, semoga kita maju di dalam Dhamma, semoga semua makhluk berbahagia.